guys, Assalamualaikum. Nama saya Maskun, umur saya 55 tahun. Saya sudah lebih dari 30 tahun menjabat sebagai modin di desa saya. Setiap ada orang yang meninggal dunia, saya yang menjadi penghulu jenazah atau mengkoordinir prosesi pemakaman, mulai dari rumah hingga selesai dimakamkan. Kemudian malam harinya saya menjadi imam tahlil di rumah duka selama 7 hari. Saya pernah tanpa sengaja menjadi penghulu jenazah di alam jin. Pada suatu hari ketika selesai melangsungkan acara prosesi pemakaman seorang warga desa yang meninggal, saya pulang terlalu petang. Maklum hari itu ada orang meninggal dunia terlalu sore, sehingga pemakaman selesai ketika hari menjelang gelap. Saya tiba di rumah sekitar pukul 7 malam, Jumat, dalam keadaan hujan gerimis. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba ada sebuah mobil sedan berwarna putih berhenti di depan rumah saya. Lalu keluar 2 orang laki-laki dengan menggunakan busana muslim dan memakai kopiah seperti yang saya kenakan. Mereka berlari kecil menghampiri saya dan mengatakan ingin bertemu di rumah saya karena ada satu keperluan mendadak. Lalu saya mempersilakan mereka masuk ke rumah. Bersama saya, mereka masuk dan langsung duduk di ruang tamu. Kemudian kedua tamu saya ini memperkenalkan diri bahwa mereka adalah warga dari wilayah lain di kota. Lalu mereka menyampaikan sesuatu keperluannya kepada saya. Ternyata mereka adalah orang yang juga sedang berduka. Salah satu keluarganya meninggal dunia dan mereka meminta bantuan saya untuk menjadi penghulu jenazah untuk mengantarkannya ke pemakaman malam ini juga. Saya merasa keberatan untuk memenuhi permintaannya, karena di desa mereka tentunya sudah ada petugas modin tersendiri. Selain itu, saya juga baru saja pulang dari mengurus acara prosesi pemakaman warga di desa ini. Lalu saya meminta maaf dan mengatakan kalau saya tidak bisa membantu mereka, mengingat malam ini saya juga akan menjadi imam tahlil di desa ini, yaitu di rumah keluarga orang yang baru saja meninggal dunia tadi sore. Namun 2 orang ini memohon kepada saya dan mengatakan bahwa modin di desanya sedang berhalangan, sehingga tidak ada orang yang menjadi penghulu jenazah. Sementara acara memandikan jenazah serta mengkafani sudah selesai semua, kuburan juga sudah disiapkan. Mereka mengatakan bahwa keluarga mereka sedang menunggu kedatangan saya malam ini juga. Mendengar permintaan mereka yang sangat penting dan darurat sekali, maka akhirnya saya bersedia memenuhi permintaannya. Sementara tugas saya menjadi imam tahlil di desa ini, saya wakilkan kepada orang lain. Tanpa mandi maupun cuci muka, saya berangkat bersama 2 orang tamu ini menuju ke rumah duka dengan mengendarai mobil sedan mewah berwarna putih. Rupanya rumah mereka jauh sekali, sampai-sampai perjalanan ini keluar dari wilayah Kabupaten Blitar. Kemudian melewati hutan lebat yang cukup jauh, lalu memasuki ke sebuah kota yang ramai dan saya belum pernah melihat kota itu sebelumnya. Setelah berputar-putar di kota itu, maka tibalah kami bertiga di rumah duka. Rupanya yang meninggal dunia ini adalah orang kaya, karena rumahnya megah dan ada taman bunga cantik di depan rumahnya. Dan benar apa yang dikatakan oleh 2 tamu saya ini, ternyata sudah banyak orang melayat yang berkumpul di rumah duka. Sementara terdengar suara tangisan para anggota keluarga yang meninggal dunia. Jenazah saya periksa, ternyata sudah selesai dikafani dan sudah berada di dalam keranda mayat. Semua perlengkapan pemakaman juga sudah disiapkan, dan mereka benar-benar hanya menunggu kedatangan saya sebagai penghulu jenazah saja. Akhirnya langsung seperti biasanya, saya menyampaikan pidato mewakili atas nama keluarga yang berduka, menyampaikan terima kasih kepada para pelayat yang berbela sungkawa. Setelah selesai, jenazah langsung diberangkatkan malam itu juga, dan kami beramai-ramai berjalan menuju ke pemakaman umum di desa itu. Tidak lama rombongan jenazah tiba di pemakaman umum yang ternyata tidak jauh dari rumah duka. Liang kubur sudah disiapkan sejak tadi dan keranda langsung diletakkan di samping liang kubur. Seperti biasa, saya langsung masuk ke liang kubur untuk mengumandangkan azan. Dari sini mulai timbul keanehan. Ketika saya mengumandangkan suara azan, tiba-tiba orang-orang melayat terlihat seperti orang kebingungan. Lalu mereka menjauh satu persatu. Semakin kencang suara azan, mereka semakin menjauh dan pergi. Setelah azan selesai, tidak ada orang sama sekali. Semua pelayat dan juga keluarga yang berduka pergi entah kemana.
Akhirnya saya bingung bagaimana cara mengangkat mayat ke liang kubur seorang diri dan lalu menimbulnya dengan tanah. Sementara menguburkan mayat sampai selesai adalah wajib bagi orang muslim. Namun tidak masalah, biarpun para pelayat pergi dan tidak ada seorang pun yang membantu, saya bisa menyelesaikan sendiri pelan-pelan. Namun ada kejadian aneh yang mencengangkan ketika saya mencoba membuka tali keranda mayat. Ternyata keranda mayat yang tadinya diletakkan di samping saya di dekat liang kubur itu hanyalah tumpukan pohon singkong yang diikat dengan tali. Dan tali keranda yang saya buka tersebut ternyata tali rafia yang digunakan untuk mengikat bantalan kayu singkong. Kemudian saya tengok-tengok ke sekeliling dan saya melihat ada pohon-pohon singkong banyak dan lebat berdiri di sekeliling saya. Betapa terkejutnya saya, ternyata saya sedang berada di tengah-tengah ladang singkong sendirian malam hari guys. Saya langsung tersadar bahwa ternyata orang yang hendak saya makamkan tadi adalah makhluk halus. Dan orang-orang yang menjadi pelayat itu ternyata semuanya juga makhluk halus. Rupanya saya telah dikerjai oleh sekelompok makhluk halus itu. Saya ternyata telah mengumandangkan azan sendirian di tengah-tengah ladang singkong guys. Dan ketika saya berpidato di depan rumah duka tadi, ternyata saya hanya berpidato kepada pohon singkong. Seketika itu bulu kuduk saya berdiri tegak. Tanpa pikir panjang lagi, saya langsung keluar ambil angka 1000 agar bisa keluar dari kebun singkong itu. Akhirnya dengan terjatuh-jatuh dan menabrak-nabrak semak, saya berhasil keluar dari ladang singkong dan tiba di sebuah kampung. Ternyata kampung itu adalah tetangga desa saya. Dan ketika saya naik mobil sedan putih tadi, ternyata saya hanya berjalan kaki saja ke sebuah desa sebelah. Untungnya kini malam sudah larut tengah malam sehingga tidak ada seorang pun yang melihat saya kesasar di kebun singkong malam-malam sendirian. Secepatnya saya pulang menuju rumah. Sesampainya di rumah, saya pun bengong dan tak habis pikir. Seakan saya tidak percaya kalau saya baru saja menghadiri acara pemakaman orang mati di alam jin.